Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 9 Februari tahun 2025 adalah hari Minggu biasa kelima. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 6 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan dengan ayat 3 sampai 8. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku, Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing bersayap 6, bersahut-sahutan mereka berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya, namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Tetapi salah satu dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan bara api itu pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi atas namaku? Maka aku menjawab, inilah aku, utuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang sudah kuwartakan kepadamu dan sudah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh padanya, sebagaimana kuwartakan kepadamu. Kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus
telah wafat karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua-belas muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul dan tak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah aku entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kamu mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap ikan sejumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu,
Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menentukan pilihan hidup yang benar. Setiap manusia yang memiliki kesadaran penuh akan pilihan hidupnya. Kesadaran itu pun bertumbuh dan berkembang sampai kepada kematangan, sehingga seseorang dengan berbagai macam pertimbangan menyangkut kapasitas diri, situasi dan kondisi keluarga dan lingkungan, serta masyarakat, cita-cita dan proyek masa depan, kemungkinan, tantangan, dan peluang, akhirnya menentukan suatu pilihan yang cocok baginya. Pilihan itu menyangkut pilihan hidup, pasangan hidup, tempat kerja dan tempat tinggal, kelompok minat dan bakat, bahkan iman kepercayaan. Orang yang memilih dengan kedewasaan penuh pada umumnya akan merasa nyaman, cocok dan bahagia dengan pilihannya. Saudara terkasih, bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini berbicara tentang pilihan hidup yang diambil oleh orang-orang yang berbeda. Pada bacaan pertama, Yesaya yang sebelumnya memiliki kehidupan yang berbeda secara pribadi, berhadapan dengan keagungan dan kekudusan Allah, seraya menyadari keterbatasan dirinya, akhirnya menentukan suatu pilihan untuk menjadi utusan Allah. Nabi Yesaya berkata, "Inilah aku, utuslah aku." Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus berbicara tentang pilihan hidup Rasul Paulus yang amat menentukan masa depannya. Ia yang sebelumnya adalah penganiaya jemaat, kini memutuskan untuk memilih Yesus. Ia menerima iman bahwa Yesus telah wafat karena dosa kita manusia dan telah dimakamkan dan telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, lalu menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada 12 murid, kemudian kepada 500 saudara sekaligus, dan menampakkan diri kepada Yakobus dan semua rasul, dan pada akhirnya menampakkan diri kepada Paulus sendiri. Itulah yang membuat Rasul Paulus memilih untuk menjadi murid Yesus. Ia meninggalkan hidupnya yang lama, yang penuh kemegahan, dan memutuskan untuk pilihan hidup baru, menjadi Rasul Tuhan dalam mewartakan Injil
ke seluruh dunia. Ini tentu adalah pilihan iman yang dengan gagah berani diambil oleh Paulus karena ia merasa pilihan ini adalah pilihan yang terbaik untuknya bagi keselamatan banyak orang. Lihatlah juga pilihan yang diambil oleh para murid Yesus sebagaimana yang dicatat pada Injil Lukas. Mereka sebelumnya adalah nelayan-nelayan pantai Danau Galilea. Kompetensi mereka adalah menangkap ikan sebagai nelayan. Selain kompetensi itu, mereka tidak memiliki kemampuan yang menonjol untuk penghidupannya. Kedatangan Yesus di tengah-tengah mereka mengukir sejarah. Kalau mereka yang profesional menangkap ikan, namun tidak mendapatkan ikan satupun sepanjang malam, tetapi di bawah perintah Yesus Sang Guru, yang dikenal orang berasal dari pedalaman kampung Nazaret, lalu mereka bisa menangkap ikan begitu banyaknya, itu tentu mencipta keheranan dan kepastian iman bahwa Yesus di hadapan mereka bukanlah manusia biasa, tetapi seorang pribadi yang luar biasa yang bagi mereka mampu kelak mengangkat derajat mereka kepada tingkat penghidupan dan status yang lebih tinggi. Tak pelak lagi mereka mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Mereka meninggalkan cara hidup mereka dan segala aktivitas mereka yang lama. Mereka menjadi murid-murid Yesus. Saudara-saudariku terkasih, hidup tanpa pilihan adalah hidup yang tak bermakna. Kita perlu mengambil satu pilihan dan keputusan untuk menentukan arah kehidupan kita ke depan. Jika tidak, kita hanya menjadi pribadi yang terombang-ambing, terbawa arus lingkungan dan masyarakat yang tak menentu arahnya. Kita lalu menjadi pribadi yang tak jelas di kemudian hari. Cita-cita dan harapan sepertinya kosong, dan karena itu kita mandek dan tak bisa bergerak untuk maju mencapai harapan dan cita-cita kita itu. Kita hanya membiarkan diri ditentukan orang lain dan lingkungan kita. Amatlah baik jika sejak awal kita sudah menentukan pilihan hidup kita. Pilihan hidup pertama secara jasmani dan duniawi, yakni menentukan masa depan hidup kita di dunia ini. Kedua, pilihan hidup kita adalah pilihan hidup yang rohani. Kita memilih tujuan hidup kita tidak hanya di dunia ini, tetapi juga sampai keabadian. Itu berarti kita berpikir untuk menentukan keselamatan kita dalam jangka waktu yang tak terbatas. Kita berpikir tentang hidup yang aman, damai, tentram, dan bahagia dalam perlindungan Tuhan dan dalam persekutuan dengannya. Untuk itu kita memiliki figur keselamatan, Tuhan kita Yesus Kristus, yang memberi kita petunjuk dan ajaran tentang bagaimana caranya hidup di dunia ini dengan baik dan benar, dan bagaimana mencapai kedamaian dan kehidupan kekal. Marilah kita menentukan pilihan yang tidak bersifat sementara dan duniawi,
tapi pilihan yang menghidupkan dan menyelamatkan kita dan sesama kita sekarang dan selamanya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.